Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Harapan ibu kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya Irma Dayanti SSI, guru mapel IPA kelas 10 AP. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas berbagai macam bentuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana ada banyak bentuknya. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini ada 3 contoh mitigasi bencana. Pertama, pembangunan infrastruktur. Anak-anak ibu, di Pantai Gelagah, Yogyakarta, ada dibangun infrastruktur yang namanya pemecah ombak. Pemecah ombak adalah salah satu contoh infrastruktur yang ditujukan untuk mitigasi bencana. Kira-kira bencana apa ya nak? Nah, salah satu contohnya adalah abrasi atau pengikisan oleh air. Laut Selatan yang memang terkenal berombak besar dapat mengakibatkan daratan perlahan-lahan terkikis. Maka itulah dilakukan upaya preventif atau pencegahan dengan cara membangun pemecah ombak yang kita lihat terdapat di Pantai Gelagah, Yogyakarta. Nah ibu, bentuk mitigasi yang kedua adalah penyuluhan. Jika dibandingkan dengan upaya mitigasi bencana lainnya, mungkin penyuluhan merupakan upaya yang memakan biaya yang paling ringan. Bagaimana tidak, di saat melakukan pembangunan perlu biaya buat mengadakan berbagai hal, sementara penyuluhan hanya perlu biaya untuk menyediakan konsumsi atau mungkin berupa souvenir untuk penarik para pendengar atau mungkin orang untuk ikut mendengarkan atau berkolaborasi dengan penyuluhan tersebut. Penyuluhan dapat menjadi upaya mitigasi yang sangat baik dan sangat membantu. Ya, contohnya dengan mengadakan pelatihan menghadapi gempa atau juga memberikan bekal pengetahuan pada masyarakat, bisa juga meminimalisir dampak bencana yang akan terjadi. Jadi dengan adanya penyuluhan memotivasi penduduk atau masyarakat untuk tanggap bencana dan dapat mengadakan satu tindakan preventif agar meminimalisir bencana alam yang akan menimpa mereka. Anak-anak ibu, bentuk mitigasi bencana yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi. Teknologi yang mengalami perkembangan juga harus dimanfaatkan untuk mitigasi bencana. Contohnya yang sudah sering kita lihat adalah alat pendeteksi tsunami. Artinya ada peringatan dini sebelum terjadinya tsunami. Lebih jauh lagi, manusia bahkan sudah bisa memodifikasi cuaca jika memang diperlukan, seperti untuk menghalau hujan ekstrim. Atau juga kadang juga dibuat hujan buatan untuk berbagai daerah yang mengalami musim kemarau yang cukup panjang. Demikianlah untuk 3 contoh mitigasi bencana yang kita bahas pada hari ini. Selanjutnya anak ibu, ya baiklah anak ibu, kita lanjutkan dengan strategi mitigasi bencana. Untuk melaksanakan kebijakan mitigasi bencana dikembangkan beberapa strategi sebagai berikut. Pertama, pemetaan. Langkah pertama dalam strategi mitigasi melakukan pemetaan daerah yang rawan bencana. Pada saat ini, berbagai sektor telah mengembangkan peta rawan bencana. Peta rawan bencana sangat berguna bagi pengambil keputusan terutama dalam mengantisipasi kejadian bencana alam. Walaupun demikian, sampai saat ini penggunaan peta ini belum begitu optimal. Hal ini disebabkan karena berbagai hal. Di antaranya
belum seluruh wilayah Indonesia telah dipetakan. Kedua, peta yang dihasilkan belum tersosialisasi dengan baik. Ketiga, peta bencana belum terintegrasi. Dan keempat, peta bencana yang dibuat memakai peta dasar yang sangat berbeda-beda, sehingga menyulitkan dalam proses integrasinya. Strategi yang kedua adalah pemantauan. Dengan mengetahui tingkat kerawanan secara dini, maka dapat dilakukan antisipasi apabila sewaktu terjadi bencana, sehingga akan dengan mudah melakukan proses penyelamatan. Pemantauan daerah vital dan strategis secara jasa dan ekonomi dilakukan di beberapa kawanan atau kawasan rawan bencana. Yang ketiga dalam strategi mitigasi bencana yaitu penyebaran informasi. Penyebaran informasi dilakukan dengan cara memberikan poster dan lead pad kepada pemerintah kabupaten kota dan provinsi seluruh Indonesia yang rawan bencana tentang bagaimana cara mengenali, mencegah, dan penanganan bencana. Memberikan informasi ke media cetak dan elektronik tentang kebencanaan adalah salah satu cara penyebaran informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana geologi di suatu kawasan tertentu. Koordinasi pemerintah daerah dalam hal penyebaran informasi sangat diperlukan, mengingat Indonesia yang wilayahnya sangat luas. Strategi yang keempat yaitu sosialisasi dan penyuluhan. Sosialisasi dan penyuluhan tentang segala aspek kebencanaan kepada Satkorlak, yaitu Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana di tingkat provinsi, dan Satlak PB, yaitu Satuan Pelaksana Penanganan Bencana di tingkat kabupaten kota. Yang keduanya dibentuk berdasarkan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2005. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi bencana jika sewaktu-waktu terjadi. Hal penting yang perlu diketahui masyarakat dan pemerintah daerah adalah mengenai hidup harmonis dengan alam di daerah bencana. Apa yang perlu dilakukan atau dihindari di daerah rawan bencana, dan mengetahui cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana. Yang terakhir anak ibu yaitu peringatan dini. Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan tingkat kegiatan hasil pengamatan secara kontinu atau terus-menerus di satu daerah rawan bencana. Tujuannya agar persiapan secara dini dapat dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadinya bencana. Peringatan dini disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dengan tujuan memberikan kesadaran masyarakat dalam menghindarkan diri dari bencana. Jadi, peringatan dini dan hasil pemantauan daerah rawan bencana berupa saran teknis dapat berupa pengalihan jalur jalan sementara dan yang lain sebagainya, pengungsian atau juga relokasi tempat dan saran penanganan bencana alam lainnya. Baiklah anak ibu, demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, terus belajar, dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.